Shalom, jumpa lagi dengan channel Legion of Jesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Kali ini kita akan membahas satanisme di gereja Katolik, apakah simbol-simbol yang dipakai oleh Paus, seperti kurs Santo Petrus dengan salib terbalik, penggunaan salib bengkok, penyembahan terhadap Bunda Maria dan patung. Sebelum kita membahas lebih lanjut, buat Anda yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, kita akan membahas beberapa simbol yang membuat gereja Katolik disebut sebagai gereja satanik. Pertama, ada gambar simbol salib terbalik di kursi Paus. Gereja Katolik menggunakan simbol salib terbalik di kursi Paus untuk mengingat bahwa Paus adalah penerus Rasul Petrus, pemimpin gereja pertama, yang wafat dengan disalibkan terbalik. Menurut kesaksian para bapak gereja di abad pertama, Rasul Petrus yang dihukum mati dengan disalibkan, memilih untuk disalib terbalik karena merasa tidak layak untuk mati dengan cara yang sama dengan Kristus. Berikut ini adalah tulisan dari Santo Jerome, tahun 342-420, berdasarkan penelitiannya terhadap dokumen-dokumen yang mencatat fakta sejarah di Roma. Simon Petrus, saudara Andreas Rasul, dan ia sendiri adalah pemimpin para rasul. Setelah menjadi uskup di Antiokhia dan pemberitaan kepada kaum Yahudi yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadosia, Asia dan Bitinia, di tahun kedua pemerintahan Kaisar Claudius, pergi ke Roma untuk mengusir Simon Magus, dan mendirikan di sana tahta suci. Selama 25 tahun sampai tahun terakhir Nero, yaitu ke-14. Oleh Nero ia dipaku di kayu salib dan dimahkotai dengan kemartiran. Kepalanya di bawah terarah pada tanah, sedangkan kakinya terangkat tinggi, sebab ia berkeras bahwa ia tidak layak untuk disalibkan dengan cara yang sama dengan Tuhannya. Ia dikuburkan di Roma di Vatikan, dekat Via Triumphalis, dan dirayakan dengan penghormatan seluruh dunia. Di abad-abad berikutnya simbol salib terbalik digunakan oleh pengikut satanisme, itu tidak ada kaitannya dengan gereja Katolik. Gereja Katolik hanya menggunakan simbol salib terbalik tersebut untuk memperingati kematian Rasul Petrus sebagai martir dan simbol ini digunakan pada kursi Paus, sebagai lambang bahwa kepemimpinan Paus harus mengikuti teladan Rasul Petrus, yang memberikan diri sepenuhnya untuk Tuhan dan gerejanya, sampai rela menyerahkan nyawanya. Jika seseorang memahami makna ini dan mempelajari juga teladan hidup Paus Yohanes Paulus II, maka ia tidak akan pernah mengatakan bahwa Paus Yohanes Paulus II itu antikristus. Kedua, salib bengkok. Tongkat berbentuk salib tersebut disebut sebagai crozier, yang melambangkan tongkat gembala, yang menggambarkan otoritas pastoral untuk menggembalakan umat Allah. Penggunaan tongkat gembala berasal dari tradisi para rasul, dan digunakan secara resmi oleh para uskup, dalam bentuk tongkat dengan ornamen, di zaman Paus Celestinei, 422-432. Awalnya bentuknya seperti halnya tongkat biasa, yang bagian atasnya melengkung ke bawah. Namun Paus Paulus VI mengubah bentuk tongkat ini, dari bentuk yang tradisional tersebut menjadi bentuk salib. Bentuk tongkat salib ini didesain oleh seorang seniman Italia yang bernama Lello Scorcelli. Tongkat salib yang bengkok ini kemudian dipergunakan juga oleh para paus sesudahnya yaitu Yohanes Paulus I, Yohanes Paulus II dan Paus Benediktus XVI. Tidak ada kaitan salib bengkok ini dengan satanis. Bentuk ini adalah bentuk yang diambil dari sketsa St. Yohanes salib yang menggambarkan keadaan salib sedemikian, yang secara puitis menggambarkan betapa beratnya beban dosa yang harus ditanggung oleh Yesus sampai salibnya pun bengkok menopangnya. Ketiga, Mother Church Mother of Harlots and Abominations of the Earth, Wahyu 17 ayat 5. Ini adalah tuduhan yang sungguh keliru. Pandangan sedemikian diperoleh karena pembacaan kitab suci yang dilepaskan dari konteksnya, dan lalu diinterpretasikan menurut pengertian pribadi. Wahyu 17 memang menceritakan secara simbolis tentang seorang wanita, Gune, dalam bahasa Yunani, yang disesatkan, namun perikop ini sendiri menyatakan makna simbolis dari wanita tersebut. Pada ayat ke-18, bahwa wanita itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi, dan ini tidak mengacu kepada gereja Katolik sebagai mempelai Kristus, melainkan kepada kota Roma pada saat kitab Wahyu tersebut dituliskan di abad pertama. Kota Roma saat itu memang merupakan tempat pembunuhan besar-besaran jemaat Kristen, terutama pada zaman pemerintahan Kaisar Nero. Maka, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu adalah kerajaan Roma. 7 gunung di Roma dan 7 raja-raja Romawi, mulai dari Kaisar Agustus, Tiberius, Gaius, Claudius dan Nero, dilanjutkan oleh Vespasian dan Titus. Domitian adalah yang ke-8, ialah yang hidup pada zaman Rasul Yohanes menuliskan kitab Wahyu, dan ialah yang dikenal sebagai Kaisar Nero yang hidup kembali karena kekejamannya yang menyerupai Nero. Ke-10 tanduk di sini, seperti yang juga disebutkan dalam Daniel 7 ayat 7, adalah kerajaan-kerajaan sekutu Roma. Binatang ini juga disebutkan dalam Wahyu 13 ayat 1. Kitab Wahyu dituliskan dengan gaya penyampaiannya yang syarat dengan lambang-lambang sehingga untuk mengartikannya diperlukan pemahaman akan kaitannya dengan ayat-ayat lain dalam kitab suci. Dengan cara ini,
Maka seseorang tidak akan secara tergesa-gesa menyangka bahwa pelacur besar yang disebut dalam Wahyu 17 ayat 5 adalah Gereja Katolik Roma. Hanya karena melihat adanya penggunaan warna merah kirmizi dan ungu pada pakaian paus dan imam-imam Katolik, ataupun menghubungkannya dengan perkataan, mabuk, oleh darah para martir. Bahwa para kardinal dan para uskup kadang memakai jubah berwarna merah dan ungu, itu tidak untuk dihubungkan dengan ayat ini. Karena warna merah kirmizi dan ungu dalam liturgi Gereja Katolik itu memiliki arti yang sebenarnya berkaitan dengan ayat-ayat yang lain dalam kitab suci. Kita ketahui warna merah kirmizi dan ungu juga menjadi warna-warna yang dipakai pada bait Allah kemah suci, Keluaran 26 ayat 1, dan warna-warna yang dipakai oleh para imam suku Lewi, Keluaran 28 ayat 5, pada saat mereka bertugas memimpin jemaat Allah. Warna-warna ini adalah pilihan Allah sendiri bagi imamnya dan bagi bait sucinya. Para kardinal dan uskup itu adalah para imam yang menjalankan tugasnya sebagai gembala umat Tuhan. Maka kalau Gereja Katolik memakai warna-warna tersebut, itu adalah karena Allah sendiri memilihnya. Bahwa kemudian warna merah dan ungu tersebut dipilih untuk menjelaskan jubah pakaian wanita dalam Wahyu 17, itu adalah untuk mengkontraskannya dengan jubah putih yang dipakai oleh para martir, yaitu orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Wahyu 7 ayat 13-14. Sebab memang oleh darah Kristus, dosa yang merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Yesaya 1 ayat 18. Maka dalam menginterpretasikan ayat kitab suci memang kita perlu melihat konteksnya secara keseluruhan, agar tidak keliru. Dari konteksnya saja tidak mungkin Gereja Katolik, jika Anda mengartikan perempuan itu sebagai Gereja Katolik, menjadi mabuk oleh darah para martir. Gereja Katolik berduka atas penganiayaan dan pembunuhan putra-putrinya oleh pihak penguasa kota Roma, dan tidak mungkin menjadi mabuk berpesta pora karenanya. Keempat, Gereja Katolik dituduh bekerja sama dengan Nazi, membunuh jutaan orang Yahudi. Ini tuduhan yang tidak benar. Silakan Anda membaca artikel ini, The Truth About Pope Pius XII, silakan klik untuk memahami fakta yang sesungguhnya. Paus Pius XII tidak pernah mendukung Nazi. Dan sesungguhnya beliau pun tidak diam saja melihat ketidakadilan yang terjadi sehubungan dengan Holocaust orang-orang Yahudi tersebut. Dalam khotbah-khotbah publiknya, permohonannya kepada para pemerintah dan diplomasi yang dilakukannya secara rahasia, Paus Pius XII tetap melakukan usaha untuk membangun perdamaian. Dokumen-dokumen menunjukkan surat-suratnya kepada petinggi Jerman yang menentang Hitler, dan kepada komunitas Yahudi. Ia membayar tebusan para tahanan Yahudi dengan tabungannya sendiri. Bahwa ia tidak dapat secara frontal melawan Hitler, itu disebabkan karena posisi Paus yang sulit, sebab sedikit saja pernyataan yang menjurus ke sana, ditanggapi oleh Hitler dengan pembunuhan umat Katolik, terutama para imam dan religius, dan ini tentu tidak diharapkan oleh Bapak Paus sendiri. Demikian saudaraku apa yang bisa kami jelaskan dan mencuntur tuduhan bahwa Gereja Katolik menyembah setan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi Anda dan menambah iman Anda. Silahkan bagikan video ini kepada orang lain, agar kami bisa selalu memberitakan kabar baik kepada orang lain. Kami ucapkan terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.